Kayaknya parah ini nih. Terus baru di pertandingan lawan Qatar itu saya mulai optimis. Qatar itu kan boleh dibilang mereka peringkatnya tinggi, FIVB-nya itu di ranking 22. Selamat pagi Bung Danes. Selamat pagi. Selamat pagi Jadi dan Rifan. Siap Bang Danes. Sehat Bang Danes? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang Danes, sesuai tema kita hari ini, Timnas Voli Putra Indonesia nih yang baru juara pertama kalinya di ajang AFC. Iya itu. Ini untuk pertama kalinya ya. Iya betul. Pertama kalinya jadi juara Asia. Nih gimana nih menurut Bung Danes penampilan Timnas Voli Putra Indonesia kita sampai akhirnya bisa juara nih? Ya jujur aja dalam fase persiapan sebetulnya itu tim putra kita lumayan banyak drama ya. Jadi Rifan sama Nizar mundur, terus ditambah Sergio Veloso gak jadi. Terus juga Agil Angga cedera, Nibras masuk mendadak, terus si siapa? Raidel Thoiran juga ditunjuk mendadak jadi pelatih, dan ditambah di pertandingan pertama kita kalah dulu 3-0 lawan Korea. Itu sempat bikin saya pesimis, jujur. Apalagi waktu lawan Korea mainnya ya bisa dibilang ya nggak bagus gitu ya. Jadi Korea yang sebetulnya mainnya monoton, cuman ngandelin serangan di wing tuh, di open spikernya, di opposite sama di outside hitter, nggak bisa ditahan sama Indonesia serangannya waktu itu. Jadi waduh ini kayaknya parah ini nih. Terus baru di pertandingan lawan Qatar itu saya mulai optimis. Qatar itu kan boleh dibilang mereka peringkatnya tinggi, FIVB-nya itu di ranking 22, dan mereka itu di EVC Kontinental. EVC Kontinental tuh ajang lain ya dari ini ya. Karena EVC Kontinental tuh tim-tim yang ikut di VNL kayak Jepang sama Iran kan ikut di situ juga. Nah itu 2023 Qatar itu peringkat 3, juara 3 waktu itu. Nah menang kita ternyata. Nah dari situ saya mulai optimis, Indonesia bisa nih kayaknya nih ngelangkah jauh, taunya juara. Kita bisa lihat ya, Nibras walaupun masuk dadakan, umurnya masih 18 tahun, ternyata dia main bagus banget, pilihan pukulannya bijak. Terus Farhan defense-nya improve setelah main di Liga Jepang. Sama si satu lagi Boy Arnes sih udah. Wah itu bener-bener jadi bintang sih, makanya dia pantas banget jadi MVP. Dia pinter banget mainnya emang. Dia pukulnya kenceng, maksudnya dia tipikalnya dia kan powernya dia kenceng. Tapi dia udah nggak seboros dulu mainnya. Mainnya lebih wise. Lebih banyak tip, banyak wipe off block juga atau ngincer blok lawan. Itu bagus banget. Dan juga yang saya emes kalau Hendra Kurniawan middle blockernya gak usah ditanya, dia emang middle blocker bintang. Nah ini yang saya emes nih dari Putra Bagus Hidayatullah nih. Saya baru ngeliat dia di Kejurnas 2024. Waktu itu ngebela timnya Indomaret deh. Sekarang udah jadi pilar timnas, dimainin, dipercaya sama Raidel Thoiran, dan bagus banget, terutama waktu lawan semifinal tuh, pokoknya di babak semifinal kita lawan India, betul. Itu begitu Putra Bagus main, India nggak berani mukul ke arahnya karena dia tinggi banget, 197 cm. Iya. Nah kira-kira Bung Danes, kan kita di awal laga sempat kalah 0-3, tapi di final kita menang 3-0. Apa perbedaan yang membuat timnas bisa menang sehebat itu? Ya, udah pede. Indonesia udah menang-menang terus, mainnya udah lepas. Serangan Korea udah mulai bisa dibaca, dan emang sistemnya udah berjalan semua tuh di mulai dari babak waktu mulai pertandingan lawan Qatar, kita emang udah main jauh lebih bagus dari defense maupun receive, dan mainnya udah jelas udah rapi. Bukan cuma itu, bloknya lebih jalan, covernya juga udah lebih bagus. Apa itu ada efek dari Raidel Thoiran juga, Bung Danes? Dia walaupun cuma dikasih waktu sebentar persiapan, tapi bisa memaksimalkan para pemain.
Ya, Raidel Toiran itu adalah orang yang sudah sangat mengenal voli Indonesia. Dulu waktu main dia tuh main di Samator. Lama dia main di Samator. Terus sekarang dia jadi pelatih. Dia pasti selain udah tahu soal seluk-beluk voli Indonesia, dia ini statusnya legend. Jadi didengerin pemain. Pemain juga udah pada kenal sama dia. Itu yang bikin semuanya berjalan dengan bagus di tangan Raidel Toiran. Jadi keputusan PBVSI ini untuk perpanjang kontrak Raidel Toiran sampai Asian Games sudah tepat banget ya Bung Danes ya? Kalau menurut saya kurang sih sampai Asian Games, panjangin aja sampai 5 tahun, 10 tahun kalau perlu ya. Tuh nasib Sergio Veloso gimana Bung Danes? Nah ini Sergio Veloso denger emang gak jadi gitu, bukan cuma karena kendala visa, denger loh ya. Faktornya apa itu saya nggak bisa nggak bisa kasih tahu soalnya itu emang off the record gitu. Jadi intinya Sergio Veloso kabarnya gak jadi, udah intinya itu aja. Ini berarti kabarnya bukan berarti Toirannya dikontrak sampai Asian Games terus mungkin nanti dibalikin lagi pelatih lamanya, berarti bukan nih berarti ya Bung Danes ya? Bukan. Jadi katanya tuh Sergio Veloso beneran gak jadi gitu loh. Apalagi Sergio Veloso waktu ditunjuk itu kan sebetulnya Volley-mania kurang setuju karena secara CV, secara track record Sergio Veloso itu bukan pelatih yang terlalu mentereng. Harapan Volley-mania mungkin pelatih kayak Philippe Blain gitu, yang pernah pelatih Jepang gitu kan. Atau siapa gitu kan. Ya, tapi yang jelas waktu itu Sergio Veloso datang, ya maksudnya kan gini, waktu itu kan PBVSI sempat mengatakan mau ngambil pelatih luar negeri dan ekspektasi Volley-mania waktu itu ya pelatih bintang gitu loh. Yang di bayangan para Volley-mania mungkin ya pelatih kayak Philippe Blain dan lain-lain itu, tapi ya ternyata Veloso yang CV-nya biasa aja dan akhirnya dia nggak jadi datang ke Indonesia, nggak jadi ngelatih pada akhirnya, bukan nggak jadi datang tapi nggak jadi ngelatih dan akhirnya masuklah Toiran. Kalau nggak salah Veloso tuh udah sempet ngelatih di TC Sentul deh, kalau nggak salah loh, kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah sih sempet deh, cuman lupa ingat, ntar saya cek lagi. Tapi yang jelas pada akhirnya Veloso batal nanganin Indonesia di AFC Cup dan seterusnya kabarnya batal. Nah tadi juga Bung Danes bilang alasan salah satu faktornya adalah kepercayaan. Terus juga ketua PBVSI bilang ini salah satu timnas terkuat yang pernah dia asuh lah dalam skuad terbaik. Itu setuju nggak Bung Danes dengan ini timnas untuk terkuat? Sekarang iya. Untuk sekarang iya, kita komplit banget, kedalaman skuadnya luar biasa. Jadi Raidel Toiran tuh muter-muter pemain atau gonta-ganti pemain semuanya berimpact. Jadi membuktikan kita punya kedalaman. Padahal gak ada Rifan di situ, gak ada Nizar Zulfikar juga, gak ada Agil Angga juga yang menjadi opposite Indonesia di kejuaraan Asia 2023. Yang sayangnya kejuaraan Asia tahun ini kita gak lolos gitu. Iya. Nah, Bung Danes selanjutnya kan ada si Filik juga sama Asian Games nih. Dengan melihat penampilan di turnamen yang sebelumnya ini yang baru kita juarain, rasa optimisnya sejauh mana nih Bung Danes mungkin bisa sampai ngerebut emas juga di Asian Games? Kalau di si Filik kita memang udah pernah ada track record untuk jadi juara ya Bung Danes? Iya, si Filik otomatis lawan kita sebetulnya cuma Thailand nih. Walaupun Vietnam sering repotin juga. Tapi kan Vietnam walaupun sering maksa 5 set, ujung-ujungnya kalah lagi lawan Indonesia kan. Tapi kalau untuk Thailand, nah ini Thailand juga sebetulnya berkurang kekuatannya karena middle blockernya si Kisada itu pensiun. Kisada pensiun dan nggak tahu di toser utamanya Boniarit tempat udah bisa main lagi. Tapi kabarnya si Boniarit gak main ya, si Filik. Tapi kita akan tunggu, si Filik kan masih lama ya. Jangan-jangan Boniarit siap, tapi intinya kalaupun ada Boniarit juga saya yakin kok Indonesia masih menang kalau lawan Thailand ya. Tapi ya menangnya dengan cara yang lumayan susah payah. Karena Thailand itu emang musuh bebuyutan kita di ASEAN. Dan kita memang dalam beberapa tahun terakhir kalau lawan Thailand 5 set terus. Mayoritas pertandingan lawan Thailand tuh bakal berakhir 5 set. 5 set, betul. Iya. Jadi harapan Bung Danes apakah
PBVSI ini tetap mempertahankan skuad untuk si V-League agar juara apa gimana, Bung Danes? Kayaknya sih bakal dipertahanin skuad ini. Dan Rifan sendiri katanya kan tahun ini istirahat ya. Jadi Rifan mungkin baru tahun depan main di tahunnya SEA Games, di mana Indonesia kan tentu saja pengen ngerebut lagi emas SEA Games yang 2025 jatuh ke Thailand. Nah ini mungkin Rifan akan main lagi, tapi untuk skuad yang ini kemungkinan dipertahankan, walaupun ada kemungkinan juga ada beberapa pemain yang dibongkar pasang, tapi ya cuma dikit lah yang dibongkar pasang. Nah tadi kan baru si V-League nih Bung Danes. Kalau Asian Games gimana Bung Danes peluang untuk bisa meraih medali emas nih Bung Danes? Asian Games kalau medali emas sih jujur aja di sana ada Iran ya. Kita nggak bisa memungkiri di sana ada Iran yang biasanya di Asian Games nurunin tim utama. Jepang biasanya Asian Games memang Jepang B. Cuma pemain-pemain Jepang B ini kan juga sering dimainin di VNL. Betul. Dan mereka secara kualitas harus diakui Jepang B ini masih di atas Indonesia. Mereka beda. Mereka tuh lapisan tim nasionalnya tebel banget. Mungkin ada 3 layer yang siap kalau Jepang ya. Kalau buat Asian Games ya. Tapi kalau buat sekelas kejuaraan dunia ya pasti mereka layer pertama. Gak mungkin mereka ngadepin Polandia dengan layer kedua kan. Jadi atau ngadepin Itali gitu. Jadi intinya kalau untuk Jepang ini ya sangat berat juga. Dan kita juga nggak tahu ntar Qatar apakah pemain andalannya Wadidi Raimi akan main di Asian Games. Karena kalau di divisi kontinental sih pasti main ya si Wadidi Raimi ini. Jadi ya kita akan lihat. Tapi intinya target paling realistis untuk Indonesia kalau Asian Games ya perunggu. Ya hitungan saya perunggu. Paling realistis. Iya. Amin ya. Amin. Nah, Bung Danes, ini kan kalau kita ngelihat timnas voli putra Indonesia kita juga kan kayak nggak kehabisan bakat ya. Ada terus regenerasinya. Bahkan pemain-pemain muda kita udah terbukti bisa tampil jauh lebih oke. Tapi berbanding terbalik kayaknya sama timnas voli putri ya yang masih agak kesulitan untuk berprestasi bahkan di level Asia Tenggara. Ini apa sih kalau menurut Bung Danes penyebabnya Bung Danes? Ya kita berutang kalau untuk putra sama Samator, sama Indomaret, sama Lavani baru-baru ini juga ya. Ini 3 klub pembinaan yang benar-benar bisa ngasilin pemain-pemain sangat berkualitas. Dan jangan lupa juga ada Pasundan ya. Pasundan itu juga bisa menghasilkan salah satunya Farhan Halim. Kalau Jason itu yang saya toser keduanya tuh Jason, dia dibina sama Tektona, tapi pada akhirnya dia pindah ke Pasundan karena kuliah di Unpas. Jadi dia klub pembinaannya pindah ke Pasundan juga. Jadi intinya klub-klub itulah yang membuat timnas putra kita betul-betul kompetitif sampai sekarang. Nah terus kalau untuk putrinya, ini udah bagus sebetulnya. Putrinya itu sistem pembinaannya udah dibikin terpadu. Maksudnya terpadu tuh udah lebih, justru kalau menurut saya di belakangan, jenjang atau maksudnya pembinaan timnas putri itu udah kayak diseriusin banget sama PBVSI. Jadi lebih rapi aja dulu dari kejuaraan dunia U21 di Surabaya tuh. Kan waktu itu dilatih sama Marco Sugiyama. Muncul pemain kayak Chelsea Berliana, kayak Valentina Mira, Celomita dan lain-lain. Itu pada akhirnya dibawa ke tim nasional. Dan pelatih yang U21, Marco Sugiyama sekarang latih senior juga. Ya jadi intinya ini generasi binaannya Marcos nih. Putri udah mulai masuk. Dan saya yakin mereka akan naik level lagi. Kenapa putri diseriusin? Karena kalau untuk mendunia sebetulnya yang paling realistis adalah ngembangin putri. Karena nggak ada hambatan genetik di situ. Makanya Thailand di dunia ngelawan kan? Betul. Ya karena nggak ada hambatan genetiknya lebih tipis. Kalau di putri. Kalau di putra kita misalkan alhamdulillah kita di Asia udah bisa ngelawan Qatar sekarang. Udah bisa ngelawan Bahrain juga untuk putra. Cuman kalau kita keluar Asia, kita ngelawan Polandia, ngelawan Itali, susah. Iya, posturnya tinggi-tinggi ya. Genetik. Postur kita kalah. Postur kalah banget dan secara teknik mereka bukan cuma tinggi tuh, pemain-pemain Eropa sama Amerika Latin sama Amerika. Secara teknik bagus. Secara teknik bagus banget, sempurna. Ditambah genetiknya mereka menang.
Sedangkan kalau di putri, hambatan genetik itu bisa dibilang lebih tipis. Itulah kenapa Thailand kalau lawan Swedia ya pasti menang terus. Lawan Bulgaria mereka menang terus. Bahkan lawan Turki mereka sering lawan. Sering ketat lawan Turki. Itu Thailand. Walaupun Thailand sekarang tim putrinya juga agak-agak turun, tapi ke depan pasti akan naik lagi lah. Nah, berarti Bung Danes harapannya untuk timnas voli putri ke depannya gimana Bung Danes? Ya putri harus lebih diseriusin lagi nih kan, apalagi nih U18 mau ikut AVC Under 18 ya. Iya. Nah ini generasinya Tina Siva Sabila ini juga harus bisa naik kayak generasinya Chelsea. Jadi kalau misalnya generasinya Tina Siva ini jadi juga, wah timnas putri kita kuat banget. Layernya bisa banyak. Biar kayak Jepang ya punya layernya. Iya betul, kita harapin kayak Jepang bisa punya 3 layer. Benar-benar. Tapi kalau buat timnas voli putri sendiri penting nggak sih Bung Danes buat berkarir di luar negeri gitu, kayak ngikutin jejaknya Megawati Hangestri, terus kemarin juga Yola kan juga sempat di Jepang. Ini penting nggak sih sebenarnya buat menambah kualitas permainan mereka, atau sebenarnya main di Liga Indonesia, liga lokal di Indonesia juga masih oke-oke aja gitu? Oh kalau di voli abroad sangat penting. Abroad sangat penting biar dapat ilmu baru. Kita bisa lihat Farhan dulu bisa dibilang receive dan defense-nya kurang, tapi ketika main di Jepang dia improve. Walaupun dia seringkali masih jadi inceran lawan buat lawan servis ya, tapi Farhan tuh lebih improve, udah jauh lebih improve skill defense-nya. Dan juga Megawati sayangnya dia sempat kena cedera lutut, jadi agak turun ya. Kalau dia nggak kena cedera lutut, itu timnas putri kita bakal lebih ngeri lagi karena opositnya adalah seorang Megawati Hangestri yang memang kualitasnya bintang banget. Itu. Nah, berbicara Megawati gimana nih? Dia main di Korea di balik lagi ya? Hyundai Hill State. Iya, sebetulnya main di Korea bagus lah. Dia kompetisi panjang kan Korea kan. Tapi sayangnya yang saya sayangkan adalah kenapa tahun lalu dia nggak pada akhirnya keluar dari tim Turki, Manisa. Gitu. Iya itu. Padahal itu Manisa. Alasannya kenapa sih, Bung Danes? Nah itu pokoknya, saya juga nggak bisa ngungkapin itu alasannya. Tapi intinya terlalu banyak lah alasannya gitu. Tapi intinya adalah yang sangat disayangkan apa? Manisa itu promosi ke liga tertingginya Turki, ke Sultan Larligi. Kalau Megawati masih di sana, musim depan ini bulan Oktober dia main di Sultan Larligi. Ketemu bintang-bintang. Sultan Larligi itu level tertinggi. Bisa dibilang untuk sekarang tuh liga terbaik dunia. Itu bintang-bintang pada kumpul di situ. Bahkan itu hiternya Itali yang dinaturalisasi dari Rusia, Ekaterina Andropova tahun depan juga main di Liga Turki. Terus pemain Itali yang jago outside hitter Alice Degradi main di Turki juga. Dan belum ada Tiana Boskovic dan terus pemain-pemain bintang lain yang ada di Fakif Bank itu. Jadi sayang banget akhirnya Mega nggak ketemu pemain-pemain itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting di Korea kita yakin Mega bakal berjaya lagi kok bersama Hyundai Hill State. Ya ini ya, jadi ada rasa optimis lagi dengan timnas voli putra Indonesia juga ya Bang Bung Danes setelah berhasil jadi juara Asia, karena memastikan kalau ya kualitasnya memang oke meskipun dilatih sama pelatih baru ya Bung Danes ya. Iya, dan intinya kualitas pemain kita yang putra gak usah diragukan. Mereka itu pemain berbakat semua. Wah. bahkan jujur aja dengan persiapan yang agak banyak drama aja kita juara. Gimana kalau persiapannya jauh lebih matang ya Bung Danes? Nah itu. Itu emang sejago itu pemain-pemain putra kita gitu loh. Baik Bung Danes, terima kasih banyak Bung Danes sudah bergabung di Morning Zone hari ini, memberikan banyak banget informasi menarik ya, baik dari timnas voli putra dan juga timnas voli putri. Terima kasih Bung Danes. Terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.